Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang tata kelola perusahaan yang baik. Di sini kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Farhi Ramadan dengan NIM 2018 310718. Kemudian ada rekan saya yang bernama Yuri Kustia NPB dengan NIM 2018 310818. Dan yang terakhir ada Prasetyo Edi N dengan NIM 2018 310825. Baik, langsung masuk ke slide yang pertama, ada tata kelola perusahaan. Nah, untuk pengertiannya sendiri, tata kelola perusahaan atau corporate governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian corporate governance yang dikeluarkan beberapa pihak, baik dalam perspektif yang sempit, shareholder, dan perspektif yang luas, atau stakeholders, namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama. Nah, untuk penyebab muncul dan diterapkannya tata kelola organisasi yang baik sendiri didorong oleh dua hal, yaitu etika dan peraturan. Yang pertama, dorongan dari etika atau ethical driven. Datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan. Kepentingan stockholders atau pemangku kepentingan dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Kedua adalah dorongan peraturan atau regulatory driven yang memaksa perusahaan untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya untuk perusahaan, tata kelola organisasi yang baik juga perlu dilaksanakan oleh pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis harus transparan, akuntabel, serta responsibel dalam pengelolaan seluruh aktivitas pemerintahan. Untuk itu, pemerintahan yang demokratis harus melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Baik, untuk slide berikutnya ada prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Yang pertama ada prinsip good corporate governance, di mana prinsip tata kelola yang baik ini didasarkan pada KNKG tahun 2006. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa KNKG lembaga yang dibentuk oleh pemerintah RI yang salah satu tugasnya adalah menciptakan pedoman GCG. Lebih lanjut, berikut asas GCG berdasarkan KNKG tahun 2006, yaitu yang pertama ada asas transparansi, di mana penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada stakeholder harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengumpulan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Yang kedua, ada asas akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan di antara manajer perusahaan yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi. Yang ketiga ada asas responsibilitas, di mana perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha jangka panjang yang mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Yang keempat ada asas independensi. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Yang kelima dan terakhir yaitu asas kewajaran, yaitu perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Baik, untuk slide berikutnya ada prinsip Good Public Governance atau bisa disingkat sebagai GPG. Nah, selain menyusun prinsip Good Corporate Governance,
KNKG juga menyusun Pedoman Umum Good Public Governance atau GPG yang merupakan sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan kewenangan oleh penyelenggaraan negara dalam tugasnya secara bertanggung jawab dan akuntabel. Asas-asas menurut GPG berdasarkan KNKG tahun 2010 ada 5 asas, yaitu yang pertama ada asas demokrasi, di mana demokrasi mengandung 3 unsur pokok, yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat, dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai penyelenggara negara. Yang kedua ada asas transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dalam mewujudkan transparansi. Perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan. Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada stakeholder harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dan kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Yang ketiga ada asas akuntabilitas, di mana akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan tujuannya atau tugasnya secara bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, ada asas budaya hukum, di mana budaya hukum mengandung unsur penegakan hukum secara tega tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran. Budaya hukum harus dibangun agar lembaga negara dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kelima dan terakhir yaitu asas kewajaran dan kesadaran. Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik atau hati-hati, sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara fair, jujur, dan adil. Secara sederhana, kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuriko, NIM 2018-310818. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses dan teknik pembuatan keputusan yang beretika. Pandangan tradisional mengenai akuntabilitas perusahaan baru-baru ini telah dimodifikasi menjadi dua cara. Yang pertama, asumsi bahwa semua pemegang saham yang ingin dimaksimalkan keuntungan jangka pendek tampaknya merupakan fokus yang terlalu sempit. Kedua, hak dan klaim dari mayoritas kelompok bukan pemegang saham seperti karyawan, konsumen, pemasok, kreditor, pemerhati lingkungan, masyarakat lokal, dan pemerintah yang memiliki kepentingan atau interest dalam hasil keputusan atau pada perusahaan itu sendiri telah diselaraskan dengan status dalam pengambilan keputusan perusahaan. Lalu di sini ada yang pertama itu kepentingan dasar para pemangku kepentingan atau kerangka kerja pembuatan keputusan yang beretika. Jadi bila suatu organisasi membuat suatu keputusan, maka untuk syarat-syarat yang harus ada itu yang pertama adalah keputusan tersebut menguntungkan atau memperhatikan kelangsungan organisasi. Jadi keputusannya itu dia tuh memperhatikan perkembangan organisasinya apa enggak, seperti itu. Lalu yang kedua, apakah keputusan tersebut sah secara hukum? Ya, seharusnya kalau kita membuat sebuah keputusan harusnya tidak boleh melawan hukum, gitu.
Yang selanjutnya adalah kerangka kerja keputusan yang beretika menjelaskan bahwa suatu keputusan atau tindakan yang beretika dapat diambil atau diputuskan setelah menguji beberapa pertimbangan. Baik, lanjut ke slide selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah analisis dampak pelaku kepentingan. Yang pertama, kepentingan dan kebutuhan dasar dari para pemangku kepentingan ini diantara lain adalah yang pertama, kepentingan mereka harus menjadi lebih baik sebagai akibat dari keputusan tersebut. Yang kedua, keputusan akan menghasilkan distribusi yang adil di antara manfaat dan juga beban yang diterima. Lalu, yang ketiga, keputusan seharusnya tidak menyinggung salah satu hak setiap pemangku kepentingan, termasuk hak dari pengambilan keputusan. Yang terakhir, perilaku yang dihasilkan harus menunjukkan tugas yang diterima sebaik-baiknya. Keputusan yang dirancang tersebut dapat dinyatakan tidak etis bila keputusan-keputusan tersebut gagal memberikan manfaat atau tidak adil, atau juga merusak atau mengurangi hak dari para pemangku kepentingan. Dengan demikian, pengukuran dampak yang kualitatif dan non-kuantitatif adalah ada laba, keadilan antar pemangku kepentingan, dan juga ada hak-hak dari pemangku kepentingan. Nah, untuk laba sendiri ini, laba ini merupakan pengukuran dampak kuantitatif. Seperti yang bisa diketahui, laba ini bisa dihitung ya, jadi berupa angka, jadi yang termasuk dalam dampak yang kuantitatif. Lalu ada keadilan antar pemangku kepentingan. Meski perlakuan yang adil itu sudah menjadi hak yang dari seseorang atau kelompok, namun hal ini juga penting dalam pembuatan keputusan yang beretika. Perhatian terhadap perlakuan yang adil merupakan bukti bahwa di saat ini masih terdapat diskriminasi. Sebagai misal diskriminasi di antara laki-laki dan perempuan dalam hal gaji dan pendapatannya. Lalu selanjutnya ada hak-hak pemangku kepentingan. Hak pemangku kepentingan ini adalah suatu keputusan yang hanya dianggap beretika bila dampaknya tidak merusak atau mengurangi hak-hak pemangku kepentingan dari organisasi yang membuat keputusan, termasuk hak-hak dari pembuat keputusan itu sendiri. Baik, lanjut di slide selanjutnya. Baik, selanjutnya ada pendekatan pembuatan keputusan beretika. Untuk pendekatan pembuatan keputusan beretika ini dibagi menjadi dua, yaitu 5 question approach, dan selanjutnya ada pendekatan standar moral. Yang pertama adalah pendekatan dari 5 question approach. Di sini dia ini dikemukakan oleh Tucker tahun 1990 yang menjelaskan tentang pendekatan untuk membuat keputusan yang beretika dengan mengajukan 5 pertanyaan kepada pembuat keputusan. Bila suatu bagian dari organisasi mengajukan suatu usulan atau proposal kegiatan, maka terhadap usulan kegiatan tersebut perlu diajukan 5 pertanyaan yang berkaitan dengan etika. Jadi yang pertama ini adalah seperti yang bisa dilihat di slide, itu ada yang pertama, apakah keputusan itu menguntungkan? Yang kedua, apakah keputusan itu sah di mata hukum? Apakah itu adil? Apakah itu cukup benar? Yang kelima adalah apakah keputusan itu mendukung pembangunan berkelanjutan lebih lanjut dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pendekatan daripada pendekatan standar moral. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan di slide selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah pendekatan standar moral. Untuk pendekatan standar moral ini pertama kali diajukan oleh Velasquez tahun 2005. Adapun standar moral dan pertanyaan untuk usulan keputusan adalah yang pertama utilitarian, yaitu memaksimalkan keuntungan bersih lagi bagi seluruh masyarakat. Nah, untuk pertanyaan dari keputusan yang diusulkan adalah apakah tindakan tersebut memaksimalkan manfaat sosial dan meminimalkan luka sosial. Selanjutnya ada hak-hak individu. Standar moral itu dihormati dan dilindungi. Lalu pertanyaan dari keputusan yang diusulkan itu adalah apakah tindakan tersebut konsisten dengan hak dari setiap orang. Lalu standar moral yang ketiga adalah keadilan. Distribusi manfaat dan beban yang adil itu adalah standar moral dari etika atau bukan etika, keadilan. Lalu untuk pertanyaan dari keputusan yang diusulkan adalah apakah tindakan tersebut membawa kita pada sebuah distribusi yang adil dari manfaat dan beban. Dengan demikian dapat disimpulkan langkah-langkah pembuatan keputusan yang beretika itu adalah yang pertama mengidentifikasikan fakta dan kelompok pemangku kepentingan serta kepentingan-kepentingan yang terpengaruhi. Lalu membuat peringkat pemangku kepentingan serta kepentingannya,
lalu menilai dampak dari tindakan atau keputusan yang diusulkan terhadap masing-masing kepentingan kelompok yang terkait dengan kebahagiaan mereka, keadilan atas perilakunya, dan hak-hak lainnya. Seperti itu. Lalu lanjut di slide selanjutnya. Baik, selanjutnya ada tata kelola organisasi di perusahaan. Untuk tata kelola organisasi di perusahaan ini, menurut OECD tahun 2004 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memastikan bahwa kerangka kerja corporate governance dilaksanakan secara efektif. Kerangka corporate governance harus membudayakan pasar yang transparan dan efisien, konsisten dengan penegakan hukum, dan secara jelas menyampaikan pembagian tanggung jawab di antara sisi pengawasan, pembuatan aturan, serta dari pihak pelaksana. Lalu yang kedua adalah kerangka corporate governance harus melindungi dan memfasilitasi hak daripada pemegang saham. Ini jadi untuk pemegang saham ini dia itu karena salah satu unsur penting di dalam perusahaan, posisi yang sangat penting di perusahaan karena berhubungan dengan kelanjutan hidup daripada perusahaan. Dan yang ketiga ada kerangka governance harus menjamin perlakuan yang setara terhadap pemegang saham, termasuk yang minoritas hingga luar negeri, dan semua harus mendapatkan hak ganti rugi yang sama. Nah, jika terdapat kerugian di dalam suatu perusahaan, mereka harus mendapatkan ganti rugi yang sama, gitu. Jadi tidak membeda-bedakan hasil investasi yang mereka lakukan atau tidak membeda-bedakan minoritas ataupun yang mayoritas, ataupun dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi kita harus adil di sini, seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan, akan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Dinugro, NIM 825. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang keempat ada kerangka corporate governance harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui pemufakatan bersama, serta mendorong kerjasama yang efektif antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Jadi hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui pemufakatan bersama harus dihormati. Karena pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, maka para pemangku kepentingan harus mempunyai peluang untuk memperoleh ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka. Lalu yang kelima ada kerangka corporate governance harus menjamin pengungkapan yang tepat waktu dan akurat. Jadi informasi harus disiapkan dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi dan pengungkapan keuangan dan non keuangan yang tinggi. Lalu yang keenam, kerangka corporate governance harus menjamin pedoman strategis perusahaan, monitoring yang efektif terhadap manajemen oleh Dewan Komisaris, serta pertanggungjawaban Dewan Komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Jadi Dewan Komisaris harus bertindak atas dasar informasi yang lengkap dengan itikat baik, kecermatan, dan kehati-hatian demi kepentingan yang paling baik bagi perusahaan dan pemegang saham. Bila keputusan Dewan Komisaris mungkin berpengaruh pada kelompok pemegang saham yang berbeda-beda, maka Dewan Komisaris harus memperlakukan semua pemegang saham secara adil. Dewan Komisaris harus menerapkan standar etika yang tinggi. Hal ini harus dilakukan demi kepentingan para pemangku kepentingan. Lalu selanjutnya ada tata kelola organisasi di pemerintahan. KNKG pada tahun 2010 mengaktualisasikan Good Public Governance atau GPG dengan penekanan pada aktualisasi GPG serta pola hubungan dengan pemangku kepentingan. Hal ini diatur sebagai berikut. Aktualisasi GPG dalam penyelenggaraan negara terdiri dari yang pertama ada aktualisasi GPG dalam penyelenggaraan fungsi legislatif dan pengawasan. Yang termasuk dalam kelompok ini ada MPR, DPR, BPK, DPD, serta DPRD. Lalu yang kedua ada aktualisasi GPG dalam penyelenggaraan fungsi eksekutif. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan bank sentral. Lalu yang ketiga ada aktualisasi GPG dalam penyelenggaraan fungsi yudikatif. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, beserta pengadilan tinggi dan pengadilan negeri lainnya. Lalu yang keempat ada
aktualisasi GPG dalam penyelenggaraan fungsi lembaga-lembaga non-struktural. Dan termasuk dalam kelompok ini adalah Komisi Pemilihan Umum, ada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Komisi Nasional Anak, dan lain sebagainya. PBB pada tahun 2007 juga memberikan penjelasan tentang bagaimana tata kelola pemerintahan diterapkan. Penerapan menurut PBB diutamakan untuk mengukur dimensi inti dari indikator tata kelola dan perekonomian untuk memonitor sektor publik atau pemerintahan. Adapun dimensi inti dan pengukurannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada indikator efisiensi, transparansi, dan partisipasi. Pemerintah itu pada dasarnya sebagai pengelola negara memiliki banyak tujuan. Indikator-indikator tata kelola ini berfungsi memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah serta kinerja lembaga-lembaga pemerintahan. Oleh karenanya terdapat 3 dimensi dari tata kelola sektor publik. Yang pertama ada efisiensi. Pada tata kelola sektor publik, efisiensi dapat diukur secara sempit maupun secara luas. Pada pendekatan secara sempit, efisiensi dapat diukur dengan ukuran-ukuran tertentu seperti biaya per pasien, biaya per jenis layanan. Pendekatan secara luas melihat seberapa luas pemerintahan mendorong sistem produksi dan distribusi yang efisien dan ekonomis serta mengurangi ketidakpastian. Lalu yang kedua adalah transparansi. Transparansi meminta pemerintah untuk tidak hanya menghambat aliran informasi pada masyarakat, tetapi meminta pemerintah untuk aktif terlibat pada kewajibannya untuk menjamin bahwa informasi publik mempunyai pengaruh umpan balik bagi kinerja pemerintah. Lalu yang ketiga ada partisipasi. Partisipasi memiliki banyak dimensi. Partisipasi yang meningkat dapat dicapai melalui undang-undang yang dibuat untuk memberikan kebebasan serta keanekaragaman media. Lalu yang kedua ada indikator ekonomi. Pendekatan untuk mengevaluasi tata kelola sektor publik secara lebih mendalam dari perspektif perekonomian dapat dilakukan dengan mengumpulkan dan memonitor data pada beberapa variabel. Di antaranya adalah yang pertama ada independensi bank sentral. Hal ini diperoleh secara kualitatif dari sasaran dan tujuan bank sentral, struktur formal dan dari pembuatan kebijakan, persyaratan kantor pusat bank sentral, serta pembatasan pemberian pinjaman kepada pemerintah. Lalu yang kedua ada besarnya pemberian pinjaman kepada sektor swasta berapa persen dari gross domestic product. Yang ketiga ada jumlah tabungan berapa persen dari gross domestic product. Yang keempat jumlah investasi berapa persen dari gross domestic product. Baik, selanjutnya ada pelaksanaan dan implementasi tata kelola organisasi yang baik. Setelah kami membahas tata kelola yang dibuat baik oleh Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG maupun oleh Organisasi for Economic Cooperation and Development atau OECD serta PBB, maka selanjutnya kita akan menguraikan dan membahas penerapan dan implementasi tata kelola organisasi ini pada perusahaan maupun pada pemerintahan. Pembahasan ini berdasarkan riset dan kajian di berbagai negara yang membahas penelitian serta temuan tentang penerapan dan implementasi tata kelola organisasi. Salah satu penelitian tersebut diteliti oleh Gobo dan Fouda pada tahun 2012. Mereka melakukan penelitian di 21 negara Afrika untuk melihat hubungan antara good governance dengan profitabilitas dari perusahaan di Afrika. Hasilnya menunjukkan bahwa good governance dapat mengurangi ketidakpastian, transaksi dan biaya produksi perusahaan serta akhirnya mempengaruhi kinerja perusahaan. Good governance juga mengurangi variabilitas kemampuan perusahaan memperoleh laba serta menjadikan investasi yang hasilnya tinggi serta risikonya rendah. Akhirnya Gobo dan Fouda menemukan bahwa peran good governance ini tergantung pada tingkat pendapatan dari masing-masing negara. Bila tingkat pendapatan rendah, maka perbaikan pada tata kelola sektor publik lebih mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan dibandingkan jika tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Good governance lebih penting bagi stabilisasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada negara-negara yang peringkat good governance-nya lebih tinggi dibandingkan dengan yang peringkat good governance yang lebih rendah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Sekian, terima kasih.